Tentunya film ini bisa menginspirasi lagi yang paling bisa di-highlight ini anak perempuan pengen menjadi anggota timnas Indonesia. Oke, dan tadi kita juga lihat ya dari Sumba dan ini juga bisa dinikmati di YouTube ya pemirsa. Kita sebelum kita nanti mungkin habis siaran mau nonton Nila juga, Jessica. Kita ngobrol-ngobrol dulu pemirsa terkait dengan proses pembuatan film Nila. Kita akan berbincang dengan Rahajeng Ratu Cantika selaku production koordinator. Kemudian ada Agam Amintaha selaku kepala sekolah dari SMK Raden Umar Said. Halo, ada Ratu, Pak Agam. Halo, selamat sore. Oke, saya mau bertanya dulu sama Ratu. Ratu, ini inspirasinya awalnya dari mana sih sama teman-teman bisa kepikiran Nila? Karena kan kita ada mau mengangkat tema besar yaitu women empowering dan juga menggapai mimpi gitu. Jadi apa ya gitu. Kita mau bikin apa ya? Oh, 2D animation. Terus sama teman-teman brainstorming dan dengan tim-tim yang lain. Terus akhirnya sampailah di cerita Nila ini. Berarti proses dari riset alur ceritanya sampai ke proses pembuatan animasinya ini memakan waktu berapa lama, Ratu? Kalau dari awal research and development sampai akhir proyeknya selesai itu makan waktu lebih dari 1 tahun pengerjaan, Kak. Karena emang dia tuh di animation juga kan yang harus kita kerjain frame by frame kayak gitu dan harus presisi. Jadi memakan waktu lebih dari 1 tahun. Saya akan bertanya kepada Pak Agam, Pak, bagaimana sih dukungan dari guru-guru bagi anak-anak siswa-siswi SMK Raden Umar Said, terutama ini saat ingin menciptakan Nila? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami di sekolah ini memang menyiapkan kurikulum sesuai dengan apa yang dibutuhkan industri. Nah, salah satunya adalah anak-anak ketika lulus dari RUS memang kita wajibkan punya satu karya portfolio untuk sebagai senjata mereka nanti bisa masuk ke industri, ibaratnya seperti itu. Nah, kami sangat support sekali anak-anak bisa mengerjakan film besar seperti ini, seperti Nila. Jadi mulai semester 1, semester 2, mereka diberikan materi yang secara keseluruhan terkait dengan pembuatan proyek animasi. Semester 3 mereka bisa memilih apa yang mereka sukai. Semester 4 dan 5, nah ini saatnya mereka bisa membuat satu karya film animasi bersama teman-teman satu angkatannya, yang salah satunya saat ini adalah Nila, termasuk si Ratu ini ikut di dalamnya. Gitu. Oke, jadi memang mendapatkan support ya, ada kelas-kelas animasi yang diberikan untuk siswa-siswi di SMK Raden Umar Said. Nah, Ratu, tadi kan proses pembuatannya itu 1 tahun ya dari riset sampai produksinya. Sebetulnya sulit gak sih melakukan riset dari sebuah film yang misinya adalah untuk women empowering tadi, dan juga kalau kita lihat tadi cuplikannya Nila ini latar belakangnya di Sumba ya. Bagaimana risetnya sampai membentuk sesosok tokoh Nila? Untuk film Nila ini kita emang dari awal nggak mau sembarangan untuk mengambil informasinya. Emang kita mau mengambil informasi yang sangat detail sehingga menghindari adanya misinformasi dari cerita ini. Kita ada research and development, tim kita ke Sumba langsung untuk melihat bagaimana sih landscape di Sumba itu, bagaimana cara orang-orang berinteraksi, bagaimana struktur bangunannya, sampai ke dalam struktur bangunannya pun kita sangat memperhatikan. Dan ketika di tengah-tengah produksi, ketika diperlukan adanya pertanyaan, kita akan tanya langsung ke orang Sumbanya, atau ketika itu informasi umum, kita akan mencari di internet. Jadi memang output yang kita berikan itu kita nggak mau adanya, kita meminimalisir adanya misinformasi. Jadi kita benar-benar semaksimal mungkin untuk menggali informasi itu. Oke, saya mau bertanya kepada Pak Agam karena katanya selama riset dan juga developmentnya anak-anak sampai ke Sumba, Pak. Ini bagaimana ketika guru mengetahui, wah kita harus riset langsung ke Sumba, kemudian dukungan seperti apa yang diberikan para guru ketika anak-anak ini pengen langsung ke sana, Pak? Ya, jadi kami ini ada yang namanya guru-guru
yang memang fasilitasi anak-anak untuk proyek-proyeknya, ada juga dari industri yang kita sebut sebagai mentor, Mbak. Nah, anak-anak ini biasanya ketika punya ide-ide kreatif, biasanya diskusi sama guru, sama orang-orang industri, yaitu mentor, terkait dengan proyek apa yang ingin dibuat. Nah, setelah ini deal, termasuk tadi disampaikan oleh Ratu, pengen bikin suasana di Sumba, bareng-bareng ke sana dari sekolah, dari industri sangat support sekali. Yuk kita datang ke sana bareng-bareng, ada guru, ada mentor, siswa-siswa yang terlibat di divisi masing-masing, di leadernya. Nah, ini datang ke sana untuk riset secara langsung bagaimana budaya yang ada di sana, dari struktur bangunan, bagaimana orang-orang sana, apakah memang ada anak-anak perempuan yang ingin menggapai mimpinya, jadi sebuah mimpi-mimpi mereka. Nah, ini memang kita mengikuti anak-anak untuk riset, datang langsung ke sana. Jadi memang dukungan kami juga hanya di sekolah, tapi pendampingan juga sampai ke tempat yang ingin dituju. Nah, seperti itu. Baik, jadi itu tadi bentuk dukungannya dan juga bagaimana prosesnya ternyata tidak mudah begitu ya, memerlukan effort sampai harus ke Sumba supaya tidak terjadi misinformasi. Kita akan lanjutkan bincang-bincang soal film animasi Nila, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kami akan kembali mengajak Anda untuk kembali berdialog terkait dengan karya animasi anak bangsa yaitu Nila. Dan saat ini kami masih terhubung dengan Ratu dan juga Pak Agam. Saya mau bertanya dulu kepada Ratu. Ratu, selama proses pembuatan film Nila ini apa sih yang paling susah dalam prosesnya? Kalau saya itu kan di divisi koordinator. Dan proyek Nila ini merupakan proyek yang besar dengan manpower yang banyak banget juga. Tantangan untuk saya itu ketika harus memanage sebuah tim yang besar dan semuanya harus mengikuti dengan timeline yang sudah ada sehingga tidak terlewat dari deadline. Oke. Dari koordinator. Oke, memanage itu cukup rumit begitu ya. Tapi Ratu, kalau kita lihat kan mungkin sekilas ya, kalau film atau animasi sepak bola tuh saya langsung teringat ke Tsubasa. Nah, ini referensinya atau kurikulum yang biasa kamu pelajarin sama teman-teman itu berkiblat apakah memang ke anime atau seperti apa Ratu dapat inspirasinya? Yang kita produce di film Nila ini emang kita pengennya di style anime. Dan dalam prosesnya kita punya banyak referensi. Nah, salah satunya juga dari Tsubasa. Jadi kita menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk referensi shot-shot yang itu akan eye-catching gitu ketika nanti outputnya jadi seperti itu. Oke, Pak Agam, kita melihat ya film Nila ini mendapatkan apresiasi dari Ketum PSSI dan juga untuk soundtracknya ini dari JKT48. Ini bagaimana sih bantuan dari sekolah terhadap anak-anak sampai mereka tuh diapresiasi loh sama Ketum PSSI, Pak? Iya, jadi memang anak-anak kami punya potensi yang luar biasa. Di mana mereka punya ide-ide yang sangat kreatif, tadi disampaikan Ratu juga. Nah, kami mencoba memfasilitasi apa yang menjadi ide mereka ini, termasuk bagaimana agar karya-karya mereka ini bisa diakui tidak hanya di nasional, tapi bisa ke internasional. Nah, salah satunya memang kita bisa menggandeng dari beberapa teman yang mempunyai semangat yang sama terkait dengan bagaimana meraih mimpi, khususnya para perempuan. Nah, ini JKT48 ini kan juga perempuan-perempuan hebat yang siap dunia salah satunya. Nah, kita punya semangat sama, akhirnya kita kolaborasi kerjasama untuk jadi soundtrack film dari Nila ini. Nah, harapannya memang karya-karya ini menjadi porto mereka yang nantinya siap mengantarkan mereka siap untuk masuk ke industri pekerjaan khususnya di bidang film animasi. Itu salah satu apa yang dilakukan oleh sekolah, kira-kira gitu, Mbak.
Oke, nah Pak Agam, mungkin setelah ramai, viral sampai lebih dari 500.000 begitu ya yang sudah menonton di YouTube, Ya. dan juga kita sekarang penasaran nih Pak, kira-kira ada keinginan nggak sih untuk mungkin mengkomersialisasikannya juga atau membuatnya dalam versi panjang, versi lebih lengkap begitu, bagaimana Pak Agam arahannya? Terima kasih. Ini banyak sekali yang menyampaikan seperti itu ke kami. Ya, kami masih coba diskusikan di internal. Tapi sebenarnya proyek ini proyek benar-benar petugasan dari sekolah untuk siswa, dari non komersial. Bagaimana anak-anak bisa diberikan tugas yang diawasi langsung oleh teman-teman di industri yang kita sebut sebagai mentor. Makanya secara quality mereka itu kualitasnya sama dengan apa yang diminta oleh industri, yang dibimbing juga oleh para guru-guru. Apakah ini nanti bisa jadi komersial atau enggak, masih dalam proses diskusi. Tapi setiap tahun kita SMK Raden Umar Said atau SMK Rus berusaha selalu ingin mengeluarkan satu karya-karya film animasi yang sifatnya untuk non komersial seperti ini. Saya mau kembali bertanya kepada Ratu karena menarik sekali film Nila ini, Ratu. Kalau kita dengar dari pengisi suaranya, logatnya aja seperti asli orang Sumba. Yang mengisi suaranya teman-teman bersama Ratu atau gimana sih? Iya, untuk pengisi suaranya semuanya itu dari siswa dan kita di-guide oleh orang Sumba langsung. Jadi ketika ada logat yang salah, kita langsung dibenerin sehingga outputnya pun emang udah sesuai dengan logat Sumba. Dan di sini emang yang mengisi suara saya dan teman-teman saya juga termasuk ke dalam pengisi suara Nila juga. Oh, okay. Boleh dong sedikit Ratu, bagian mana yang kamu ingat? Ada satu bagian seperti ini. Nila, walaupun kau tidak bisa pergi, kami masih mau latihan dengan engkau. Kau bantu supaya kita bisa menang ya. Seperti itu. Wah, luar Keren biasa. banget. Mirip Keren ya. banget loh. Itu berapa lama belajarnya Ratu? Langsung Kak, langsung sehari langsung kita latihan, langsung kita take juga pada hari yang sama. Oke, tadi dari segi cerita, risetnya mendalam, dari segi vokal dan musik ini juga menjadi pertimbangan yang tidak main-main begitu ya. Nah, Ratu, setelah kamu melihat respon dari masyarakat cukup baik, bahkan diapresiasi juga oleh Pak Erick Thohir, bagaimana sih kesan ataupun respon dari Ratu dan juga teman-teman? Makin semangat nggak nih untuk memproduksi film-film animasi lainnya? Tentu saya dan juga teman-teman sangat bangga sekali bisa menyelesaikan proyek Nila ini karena proyek Nila ini kan sangat perjuangan juga buat saya dan teman-teman. Jadi ketika proyek ini rilis, kita semua sangat senang dan sangat bangga sekali rasanya bisa terlibat dalam proyek Nila ini. Dan kami ingin sekali, kami memiliki semangat untuk memproduksi film-film animasi ke depannya. Sehingga tidak berhenti di Nila ini saja. Oke, semakin semangat untuk memproduksi film dan juga karya lainnya. Pak Agam nih, mereka udah semakin semangat. Jangan-jangan dari sekolah udah ada target selanjutnya nih Pak. Apa nih Pak kira-kira? Atau ada harapan tersendiri kah? Iya, memang harapannya kami juga ketika melihat animo masyarakat itu sangat antusias. Kemarin juga mikir mungkin nggak ya ini kita bikin yang season 2-nya gitu. Artinya kelanjutan dari si Nila ini yang bisa nanti mungkin masuk ke ceritanya ya, ke timnas atau mungkin nanti sampai ke mendunia. Nah, ini lagi memang dalam proses develop, mungkin nanti adik-adiknya Ratu yang nanti bisa meneruskan untuk membuat film ini agar semakin diminati, disukai oleh teman-teman semuanya. Jadi kami sangat support sekali dengan hal ini. Itu Mbak. Kita harapkan tidak berhenti di sini ya. Nah, terakhir buat Ratu, Ratu setelah sudah ada karya dari sejak duduk di bangku SMK ini, Ratu kedepannya cita-citanya nih ingin melanjutkan menjadi produser atau memproduksi film-film animasi lainnya, ingin memperkuat industri film di dalam negeri, atau mau jadi apa nih Ratu? Jangan-jangan mau join Marvel nih? Kalau rencana saya ke depannya, saya masih pengen di industri animasi.
kan sekarang saya masih menjadi koordinator. Saya ingin selalu berkembang jadi medium koordinator, senior koordinator, sampai saya bisa menjadi produser. Oke. Terakhir untuk Pak Agam, ini sudah ada cita-citanya nih Pak dari siswi SMK Raden Umar Said. Dari gurunya seperti apa sih Pak untuk mengawal anak-anak bisa mencapai cita-citanya Pak? Ya, salah satunya dengan film ini, Mbak. Jadi pembuatan film ini kami tidak hanya mengajarkan secara skill bagaimana pembuatan film itu, tapi yang paling penting adalah mengajarkan mereka terkait dengan soft skill. Nah, ini yang paling penting karena di sana ada kerjasama tim. Di mana tadi Ratu menyampaikan bagaimana susah sekali nih untuk anak-anak bisa deadline sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan. Nah, hal seperti ini memang di industri sangat dibutuhkan sekali. Dan alhamdulillah dengan skill yang ada, yang sudah punya pengalaman, ditambah dengan soft skill yang memang siap untuk kerjasama dengan tim, bagaimana komunikasi yang baik dari satu dengan yang lain, ini yang membuat mereka apalagi semangat juang tadi, karena ini butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Banyak drama juga ketika mungkin Ratu kalau cerita banyak bagaimana bisa deadline ini harus terpenuhi. Nah, ini anak-anak merasa sudah punya pengalaman baik secara skill, soft skill, mental mereka sudah teruji. Nah, ketika masuk ke industri kami sangat yakin sekali bahwa industri sangat dengan tangan terbuka bisa menerima mereka dengan baik sekali. Nah, ini si Ratu ini juga salah satunya juga industri sudah siap menerima dengan tangan terbuka karena pengalaman dari mereka melalui pembelajaran real project industri seperti inilah di SMK Raden Umar Said ini. Itu, Mbak. Sudah ada portofolio, kita lihat nanti di industri akan seperti apa. Tentu harapannya bisa diterima industri dan juga berhasil membesarkan industri di tanah air. Terima kasih Bapak Agam Amin Taha, Kepala Sekolah SMK Raden Umar Said, dan juga Rahajeng Ratu Cantika, siswi SMK Raden Umar Said. Sukses selalu ya. Amin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.